komitmen kami Angkatan Laut pasti ya. Terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Halo, saat ini saya sedang berada di kampus Politeknik Negeri Bengkalis. Hari ini kita akan meliput kegiatan dan lanal Dumai di kampus Politeknik Negeri Bengkalis. Pertama tentunya saya berkunjung ke sini dalam rangka menghadiri atas undangan yang disampaikan oleh Bapak Direktur Politeknik Negeri Bengkalis untuk memberikan sharing pengalaman, juga mengencourage spirit anak-anak muda supaya lebih semangat belajar, dan juga berbagai pengalaman sebagaimana saya melampaui karir di Angkatan Laut, tentunya melalui tahapan-tahapan yang banyak challenging yang didapat, supaya anak muda pun bisa semangat bahwa untuk menjadi sukses itu harus ada usaha, belajar. Oke Pak, gimana komitmen TNI Angkatan Laut nih Pak dalam menjaga perairan di wilayah Kabupaten Bengkalis yang kerap terjadi seperti penyelundupan manusia dan juga barang-barang ilegal Pak? Ya, komitmen kami Angkatan Laut pasti ya. Kita namanya salah satu stakeholder yang concern dengan keamanan laut, maritime security. Tentunya dengan segala, terutama Lanal Dumai, dengan kekuatan yang ada, kita tetap berkolaborasi dengan Armada RI untuk bisa meminta dukungan dalam hal ini alutsista, kapal-kapal patroli yang memang Selat Malaka ini kan selat yang tersibuk di dunia dengan berbagai kompleksitas yang ada. Riau dalam hal ini Dumai sebagai hubnya Selat Malaka, bottlenecknya itu merupakan bisa menjadi sebagai opportunity untuk ekonomi, berkembang ekonomi di Dumai. Juga pun ada pasti permasalahan-permasalahan yang ada. Mengenai maritime security kita tetap akan berkolaborasi tidak hanya Angkatan Laut tetapi juga dengan berbagai instansi, KPLP, Basarnas, Bakamla dan sebagainya. Kita tetap berkomitmen, dan saya sendiri sebagai Komandan Pangkalan Angkatan Laut Dumai, saya sangat concern dengan dibantu oleh pos-pos Angkatan Laut. Kita berharap di Dumai ini ada kekuatan untuk kita Lanal Dumai, karena area yang kita cover sangat luas. Panjang pantai kita luar biasa di Riau ini. Tidak hanya Dumai saja, tetapi sampai dengan perbatasan Tanjung Balai Karamun sampai dengan Tanjung Balai Asahan. Itu kita butuh kekuatan. Kalau untuk wilayah Bengkalis, kasus apa saja nih Pak yang sudah pernah ditangani? Kalau Bengkalis saya kira ada terutama banyak TKI yang deportasi karena non prosedural, atau dari segi ilegalnya sampai saat ini saya kira masih normal, tapi memang jalur narkoba ini luar biasa. Kita masih concern, kita ada keinginan untuk secepat-cepatnya gitu ya, tapi dengan alutsista, dengan aset yang kita miliki, kecepatan kita rendah ini, kita hanya punya speed yang sangat terbatas ya, dengan mereka yang kecepatannya luar biasa. Oke, Pak, harapannya pasti kami ingin punya kemampuan itu. Ya. Insya Allah. Politeknik sudah ada AIS Pak, seperti apa nanti ke depannya Pak? Ya, tadi sebenarnya saya ingin membahas tentang AIS, izin Pak, bahwa saya pengalaman di Information Fusion Center Singapura, saya pribadi apresiasi dengan mahasiswa ini. Apalagi tadi sudah direncanakan akan seluruh Indonesia memiliki titik-titik kepulauan yang memiliki garis pantai, akan mempunyai titik-titik spot untuk AIS. Itu bagus sekali, tapi mungkin harus ada yang mengkoordinir menjadikan satu center, pusat informasi maritim katakanlah. Ada sudah memang di Mabes TNI, tapi kita butuh dukungan mungkin dari mahasiswa untuk lebih membesarkan lagi. Karena kalau bicara kita tentang Angkatan Laut, tentang laut ASEAN, berarti kita bicara tentang laut Indonesia. Yang punya laut di ASEAN itu kita. Pak, satu lagi, kalau untuk di Bengkalis ada pos-posnya gitu ya Pak? Di mana aja Pak? Kita perwakilan pos Angkatan Laut di Bengkalis ada. Kalau saya menyampaikan semuanya, tentu ini juga masalah rahasia keamanan kita. Oh, ada beberapa pos. Yang jelas seluruh wilayah Pulau Riau kami ada pos Angkatan Laut yang bekerjasama dengan Porkopimda, dengan para pemerintah daerah yang memang menginginkan, sebenarnya menginginkan lebih banyak. Karena apa? Karena Riau ini sangat spesial, terlalu banyak alur sungainya, bahkan ada sampai ya? Siak itu disebut Indragiri Hilir itu disebut sebagai negeri seribu parit ya. Itu challenge buat kita Angkatan Laut bisa
meyakinkan itu. Di Bengkalis berapa banyak personilnya Pak? Di Bengkalis ada 6 personil sementara pos angkatan laut. Kami butuh banyak tim. Motivasinya kepada mahasiswa biar nggak kebablasan kalau demo, kadang sampai menghina presiden, itu kan? Demo itu bagian dari kita negara demokrasi ya. Boleh mengaspirasi, memberikan aspirasi ketidaksetujuan itu wajar. Tidak, negara demokrasi tidak boleh membentuk aksi demonstrasi. Tapi tentunya harus tahu isu yang akan didemokan, juga tidak anarkis. Kalau anarkis tidak hanya kepentingan umum, nanti masyarakat juga terganggu. Kita membangun susah, merusaknya gampang, dan butuh dana biaya kan untuk membangun kembali. Bolehlah aspirasi silakan masuk, tapi dengan ada jalurnya. Tapi katanya kalau nggak anarkis nggak naik beritanya, nggak viral. Jangan sampai seperti itu ya Pak ya. Jangan kita terus itu menjadi label bahwa demonstrasi harus selalu saya itu tidak bagus. Kalau untuk di Bengkalis ada pos-posnya gitu ya Pak? Gimana Pak kalau di Bengkalis? Di mana aja Pak? Kita perwakilan pos angkatan laut di Bengkalis ada. Kalau saya menyampaikan semuanya, tentu ini juga masalah rahasia keamanan kita ya. Oh, ada beberapa Yang pos. jelas seluruh wilayah Pulau Riau kami ada pos angkatan laut yang bekerja sama dengan Forkopimda, dengan para pemerintah daerah yang memang menginginkan lebih banyak. Karena apa? Karena Riau ini sangat spesial, terlalu banyak alur sungainya, bahkan ada sampai Siak itu disebut Indragiri Hilir itu disebut sebagai negeri seribu parit ya. Itu challenging buat kita angkatan laut bisa meyakinkan itu. Di Bengkalis berapa banyak personilnya Pak? Di Bengkalis ada 6 personil sementara pos angkatan laut. Kami butuh banyak tim. Makasih Bapak. Tadi ada pembicaraan akan kerjasama dengan TNI Angkatan Laut dan Lanal Dumai seperti apa ke depannya Pak? Jadi pertama kita tentu ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Lanal yang sudah memenuhi undangan kita. Jadi kali pertama kita tadi memang untuk memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa. Kemudian kedua nanti kita berupaya pengembangan kerjasama yang lebih erat lagi, lebih giat lagi terkait dengan Tridharma perguruan tinggi. Ada pengajaran, kemudian riset-riset untuk penelitian dan juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Apakah ini nanti ada hubungannya dengan jurusan yang ada di Polbank? Iya, tentu nanti kita lihat perkembangannya, terutama mungkin ada jurusan terkait seperti jurusan teknik perkapalan, kemudian jurusan kemaritiman. Nah, kalau kita ingin lebih cepat berkembang, tentu kita harus saling bekerjasama, meminta masukan-masukan dari pihak luar, sehingga pendidikan kita tidak stagnan, tapi lebih cepat lagi berkembang. Baca, ditelaah, dicari betul ini. Jadimu adalah judi lomba. Kritik itu boleh, very good, itu sebagai kontrol sosial. Tapi untuk menjatuhkan negara sendiri jangan sampai terjadi. Para teknokrat nanti dengan dosen-dosen yang ahli-ahli bidang perkapalan, saya tidak bisa fokus saja, ya. Itu biasa dinamika di luar itu. Habis dia pelajaran kalian cuma mengkorok. Pas pada saya tanya, kalian ngerti apa yang kalian demokan? Tidak. Problem masalah besar. Saya negara sudah membangunkan politik ini luar biasa di Bengkalis. Yang saya tadi bilang, saya ekspektasi saya tentang politik Bengkalis ini kumuh, jelek, tidak terawat. Ternyata subhanallah. Ya, ini sebagai wujud abang kalian, ya, yang cinta tentang pendidikan, cinta tentang generasi muda. Kalau dulu saya ikutan juga rambutnya belah tengah, gitu ya, SMP, celananya panjang sampai lutut, pakai sepatu dogma, terus Polbank lebih tinggi, dan mari bersama-sama kita terus berupaya untuk memajukan dan membangun Polbank ke depannya. Tidak kami siap bekerjasama
Kemudian untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia kita ranking 121. Izin 1, 2, 3. Boleh salam vokasi? Disamakan Pak. 1, 2.